Akhir 90-an menjadi cikal bakal lahirnya Karimun Kotak. Mengusung segmen city car, mobil ini resmi diluncurkan pada tanggal 9 September tahun 1999. Awalnya, Suzuki memproduksi mobil ini sebagai mobil K-Car untuk pasar domestik JDM, berkapasitas mesin rendah 1000 cm3. Mobil ini kemudian masuk ke pasar Indonesia di tahun 2000-an. Nama Karimun Kotak berasal dari bentuknya yang mungil mengotak atau boxy. Di zamannya, mobil ini terbilang mobil yang cukup unik. Dengan ornamen bodi khas mobil tahun 90-an berbentuk mini, membuat penjualannya mendapat respon yang cukup baik di hati masyarakat Indonesia kala itu. Terbukti dengan harga kisaran 100 juta di zamannya, mobil ini seperti tak pernah sepi pembeli. Salah satu alasan mobil ini begitu diminati adalah bentuk yang unik dan jarang produsen mobil di kala itu bermain di segmen ini. Sehingga sampai saat ini mobil ini pun sering dijuluki pelopor mobil city car di Indonesia. Masih berpenggerak karburator, mobil ini dibekali dengan mesin berkapasitas 1000 cm3 4 silinder SOHC 8 valve 5 percepatan. Mesin yang disematkannya pun masih sama dengan mesin pada Carry, Jimny dan juga Corsa. Ada beberapa kelebihan dan ada juga kekurangan dari mobil ini. Di video kali ini saya sudah merangkum beberapa kelebihan dan kekurangan dari Suzuki Karimun Kotak. Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tetap terus memberikan informasi seputar mobil. 1. Kabin luas. Desain kecil dan mungil tak selamanya membuat sebuah mobil mendapat predikat mobil dengan fleksibilitas sempit. Seperti halnya Karimun Kotak ini. Meskipun berbodi mungil namun mobil besutan Suzuki ini tergolong luas dan nyaman. Selain itu, dengan desain yang unik membuat tampilan mobil ini tak lekang di gerus zaman. 2. Banyak diminati. Tergolong mobil tua, namun, mobil Karimun Kotak masih tetap diminati di Indonesia. Terbukti dari berbagai situs penjualan mobil, Karimun Kotak masih banyak yang mencarinya. Entah karena desainnya yang unik, atau karena nilai historis dari mobil ini yang begitu melekat di hati para pecintanya. 3. Bandel dan mudah perawatannya. Menggunakan karburator sebagai suplai bahan bakar, mobil ini tergolong masih sangat mudah dan murah perihal perawatannya. Di samping itu, mobil ini juga tergolong bandel. Meskipun tua, nyatanya mobil ini masih tetap eksis di jalanan Indonesia. 4. Spare part. Beberapa pertimbangan yang wajib diperhatikan saat membeli sebuah mobil bekas adalah spare part atau suku cadang dari mobil itu sendiri. Mulai dari ketersediaan dan juga kemudahan untuk mendapatkannya. Karimun Kotak tergolong mobil yang masih sangat diminati dan keberadaannya di Indonesia masih cukup banyak. Ini membuat produsen spare part hingga kini masih memproduksi suku cadang dari mobil yang satu ini. Selain itu, keberadaannya yang banyak dan komunitas, serta bantuan internet media sosial, akan membantu memudahkan kita mendapatkan spare part yang kita butuhkan. 5. Harga bertahan. Untuk sekarang ini, membeli sebuah mobil bisa jadi sebuah investasi. Maka dari itu, tidak sedikit orang yang berusaha merawat mobilnya agar tetap dalam kondisi baik dan rapi. Sehingga harga jual kembalinya tidak merosot jauh. Untuk harga Karimun Kotak sendiri, dengan kondisi baik masih dibanderol di angka 40 hingga 60 jutaan. Harga bisa saja berbeda tergantung daerah termasuk situasi dan kondisi. 6. Irit BBM. Dengan mesin berkapasitas 1000 cm3 karburator, membuat mobil ini hanya memerlukan 1 liter bensin untuk 12 km, cukup irit mengingat mobil ini belum menggunakan sistem injeksi. Itulah 5 kelebihan dari Suzuki Karimun Kotak. Sementara, dari setiap mobil pasti ada juga kelemahannya. Berikut adalah beberapa kelemahan dari Suzuki Karimun Kotak.
1. Limbung atau body roll. Meski mobil Karimun kotak tergolong mobil kecil, namun tak bisa dipungkiri bahwa mobil ini memiliki dimensi yang cukup tinggi untuk mobil sekelasnya. Selain itu, center gravity yang kurang baik menjadikan mobil ini terasa limbung di tikungan. Alih-alih membuat mobil kecil namun tetap berkabin luas, membuat mobil ini kurang nyaman saat dikendarai terutama pada kecepatan tinggi di tikungan. 2. Kaki-kaki terbilang ringkih. Kenyamanan pada sebuah kendaraan tak luput dari peranan komponen pada kaki-kakinya. Dari beberapa pemilik Karimun kotak, mengeluhkan kaki-kaki bagian depan seringkali rusak. Entah karena penggunaan material yang kurang baik atau karena spesifikasi perancangan yang kurang mumpuni. 3. Sering tune-up. Seperti halnya mobil yang menggunakan sistem karburator, pemilik mobil Karimun kotak juga harus melakukan tune-up secara berkala untuk mendapatkan performa mesin tetap baik. Normalnya pemilik mobil melakukan tune-up selambat-lambatnya 4 bulan sekali. Itulah beberapa kelebihan dan kelemahan dari Karimun kotak. Jika ada yang belum saya sebutkan di video ini, silakan bantu saya menginformasikannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.